Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zainul, NIM 2002220000154. Saya dari Prodi S1 Manajemen dari kelas 3D. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa teori bisnis internasional. Yang pertama adalah kebijakan internasional. Kebijakan perdagangan internasional adalah berbagai tindakan dan peraturan yang dijalankan suatu negara, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang akan mempengaruhi struktur, komposisi, dan arah perdagangan internasional negara tersebut. Yang kedua adalah kebijakan yang dilaksanakan dengan tujuan untuk melindungi kepentingan ekonomi nasional, industri dalam negeri, dan lapangan kerja, serta menjaga stabilitas ekonomi nasional. Selanjutnya adalah beberapa kebijakan perdagangan internasional. Yang pertama, politik proteksi. Politik proteksi adalah kebijakan pemerintah untuk melindungi industri dalam negeri yang sedang tumbuh atau infant industri, dan persaingan-persaingan barang-barang impor. Yang kedua adalah politik perdagangan bebas politik. Politik perdagangan bebas politik adalah kebijakan pemerintah untuk mengadakan perdagangan bebas antar negara. Yang ketiga adalah politik autarki. Politik autarki adalah kebijakan perdagangan dengan tujuan untuk menghindarkan diri dari pengaruh-pengaruh negara lain, baik pengaruh politik, ekonomi, militer, sehingga kebijakan ini bertentangan dengan prinsip perdagangan internasional yang menganjurkan adanya perdagangan bebas. Selanjutnya, pasar valuta asing. Yang pertama, falas atau foreign exchange rate adalah mata uang asing dan alat pembayaran lainnya yang digunakan untuk melakukan atau membiayai transaksi ekonomi dan keuangan internasional atau luar negeri, dan biasanya mempunyai catatan kurs resmi pada Bank Sentral atau Bank Indonesia. Yang kedua, mata uang yang sering digunakan sebagai alat pembayaran dan kesatuan hitung dalam transaksi ekonomi dan keuangan internasional adalah hard currency. Hard currency adalah mata uang yang nilainya relatif stabil dan kadang-kadang mengalami apresiasi atau kenaikan nilai terhadap mata uang lainnya. Selanjutnya adalah mekanisme pasar falas. Bursa atau pasar falas adalah suatu tempat atau sistem di mana perorangan, perusahaan, dan bank dapat melakukan transaksi keuangan internasional dengan jalan melakukan pembelian atau permintaan dan penjualan atau penawaran falas. Selanjutnya adalah pihak-pihak yang terlibat dalam pasar falas. Yang pertama adalah eksportir dan importir. Yang kedua, bank devisa. Yang ketiga, pedagang perantara. Yang keempat, bank sentral. Dan yang kelima adalah investor. Selanjutnya adalah strategi pemasaran global. Yang pertama adalah ekspor. Ekspor merupakan kegiatan produksi barang di suatu negara dan menjual hasilnya di negara lain. Ada dua aktivitas ekspor, yaitu yang pertama, occasional exporting atau ekspor tidak tetap, yang merupakan suatu kegiatan ekspor yang hanya dilakukan apabila ada permintaan dari konsumen dari negara lain. Dan yang kedua adalah ekspor aktif atau active exporting. Ekspor aktif merupakan komitmen perusahaan untuk mengembangkan ekspor. Perusahaan membuat produknya di negara sendiri atau home country. Ekspor aktif terjadi apabila perusahaan tersebut mempunyai komitmen untuk melakukan ekspansi ke pasar tertentu. Yang kedua adalah lisensi. Penjualan lisensi berarti perusahaan penjual lisensi atau licensor membuat kontrak persetujuan dengan pembeli lisensi bahwa lisensi memperoleh hak untuk menggunakan properti industri seperti paten, merek dagang, dan hak cipta, keterampilan teknis atau studi kelayakan, manual saran yang bersifat teknis, dan lain-lain. Desain, arsitektural, dan teknikal, atau kombinasi hal-hal tersebut dengan membayar fee atau royalti tertentu kepada lisensor. Selanjutnya adalah strategi lisensi. Yang pertama adalah perusahaan memiliki keterbatasan dana ekspor. Yang kedua, adanya larangan atau pembatasan memasuki suatu negara, seperti kuota impor dan tarif. Yang ketiga, apabila negara tujuan atau host country sensitif terhadap atau bahkan melarang kepemilikan asing. Yang keempat adalah melindungi paten atau merek dagang karena pembatalan perjanjian. Dan selanjutnya adalah bentuk-bentuk lisensi. Yang pertama atau franchising atau waralaba. Yang kedua, manajemen kontrak atau kontrak manajemen.
Yang ketiga, kontrak manufacturing atau produksi kontrak. Yang ketiga adalah joint venture atau usaha patungan. Joint venture adalah perjanjian kemitraan atau partnership antara investor asing dan investor lokal setempat untuk mendirikan usaha lokal. Yang keduanya berbagi kepemilikan dan pengendalian. Joint venture kurs falas yang pertama adalah fixed exchange rate atau kurs tetap. Dalam sistem kurs ini, mata uang suatu negara terhadap negara lain didasarkan pada standar emas. Suatu negara dikatakan memakai standar emas apabila nilai mata uang dijamin dengan nilai seberat emas tertentu. Setiap orang boleh membuat serta melebur uang emas. Dan pemerintah sanggup membeli atau menjual emas dalam jumlah yang tidak terbatas pada harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Selanjutnya adalah floating exchange rate atau kurs mengambang. Sistem kurs yang ditetapkan melalui mekanisme kekuatan permintaan dan penawaran pada bursa falas. Sistem kurs ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, sistem kurs mengambang murni atau bebas, clean float atau freely floating rate. Dan yang kedua adalah sistem kurs mengambang terkendali, dirty float atau managed float system. Penentuan kurs falas di bursa falas terjadi tanpa campur tangan pemerintah. Keuntungan dari sistem ini adalah, yang pertama, masalah dari negara lain, seperti inflasi dan tingkat pengangguran, tidak akan merambat. Dan yang kedua adalah, bank sentral dan pemerintah tidak perlu terus menjaga dan mempertimbangkan kurs tukar dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan. Dan yang ketiga, karena pemerintah tidak perlu campur tangan terhadap pergerakan nilai tukar mata uang, cadangan devisa negara tidak perlu digunakan untuk menjaga nilai tukar. Yang ketiga adalah pegged exchange rate system atau snake system. Yang pertama adalah sistem nilai tukar ini ditetapkan dengan cara mengaitkan nilai tukar mata uang suatu negara dengan nilai tukar mata uang negara lain atau sejumlah uang tertentu. Contoh, mata uang beberapa negara Afrika yang dikaitkan dengan mata uang Prancis. Selanjutnya adalah global marketing atau pemasaran global. Pemasaran global adalah pemasaran yang menerima adanya kesamaan pasar dunia atau bersifat geosentris yang kompleks melalui integrasi aktivitas-aktivitas pemasaran domestik, luar negeri maupun internasional yang dapat menimbulkan sinergi dengan tetap mempertahankan tujuan strategis organisasi dan keunggulan bersaing sebagai kekuatan atas usaha-usaha pemasaran global. Yang keempat adalah foreign direct investment atau investasi langsung. Strategi investasi langsung ini sebagai wholly owned subsidiaries, yaitu strategi masuk ke host country dengan cara mendirikan sebuah anak perusahaan yang kepemilikannya 100% dipegang oleh perusahaan. Dalam global operation, pandangan global mengenai operasi. Ada 6 alasan operasi bisnis domestik memutuskan untuk berkembang menjadi internasional. Yang pertama, mengurangi biaya. Banyak perusahaan internasional mencari keunggulan dari kesempatan yang nyata untuk menurunkan biaya. Dan yang kedua adalah memperbaiki rantai pasokan. Rantai pasokan atau supply chain biasanya dapat diperbaiki dengan menempatkan fasilitas di negara di mana sumber daya tertentu itu berada. Sumber daya ini boleh merupakan keahlian, pekerja, atau bahan baku. Dan yang ketiga adalah menghasilkan barang dan pelayanan yang lebih baik. Dan yang keempat adalah memahami pasar. Karena operasi internasional membutuhkan interaksi dengan pelanggan asing, pemasok, dan pesaing bisnis lain, tidak terelakkan perusahaan internasional harus mempelajari peluang barang dan jasa yang baru. Yang kelima adalah belajar untuk memperbaiki operasi. Perusahaan dapat melayani usaha dan pelanggan dengan baik jika selalu bersikap terbuka terhadap ide-ide terbaru. Dan yang keenam, mendapatkan dan mempertahankan bakat global. Organisasi global dapat menarik dan mempertahankan karyawan yang baik dan menawarkan peluang kerja lebih banyak. Terima kasih.